Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Zhu Ronghai adalah seorang pria berusia 52 tahun yang tiba-tiba mengalami nyeri dada saat di tempat kerjanya. Salah satu koleganya menghubungi ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter yang memeriksa Zhu Ronghai memberitahu bahwa yang baru saja dialaminya adalah serangan jantung. Dokter itu juga menjelaskan bahwa serangan jantung disebabkan oleh penyumbatan arteri pada jantungnya. Zhu Ronghai kemudian diberi obat untuk memecahkan sumbatan itu dan mencegah serangan jantung di masa depan. Zhu Ronghai mengkonsumsi obat itu dan keesokan harinya dia merasa jauh lebih baik. Tapi dokternya mengatakan bahwa lebih baik dia menjalani sebuah prosedur yang bisa membantunya mengetahui lebih lanjut mengenai gangguan jantung yang dialaminya. Prosedur itu disebut kateterisasi jantung. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah di lengan atau pangkal paha yang kemudian diarahkan menuju jantung. Alat ini bisa mendeteksi potensi gangguan jantung yang dimiliki Zhu Ronghai. Prosedur ini sudah dilakukan di berbagai negara di dunia. Zhu Ronghai bertanya apa saja resiko yang harus dihadapinya ketika menjalani prosedur ini. Dokternya menjawab ada beberapa. Pertama, pembuluh darah yang dimasuki kateter beresiko mengalami pendarahan. Hal ini tidak sering terjadi, tapi perlu diperhatikan. Kedua, kemungkinan pembuluh darah juga bisa terinfeksi. Sama seperti resiko sebelumnya, hal ini juga jarang terjadi. Ketiga, sekitar 1-2% orang yang menjalani prosedur ini mengalami komplikasi yang serius dan menyebabkan kematian. Ada juga efek samping lain yang jarang muncul, tetapi ketiga efek samping tadilah yang paling umum terjadi. Dokternya mengatakan pada Zhu Ronghai, kalau dirinya tidak menjalani prosedur ini, kemungkinan tidak akan mengetahui gangguan jantung apa yang dialami. Tanpa informasi ini, dokter juga tidak akan mampu membantu banyak. Zhu Ronghai merasa senang bahwa prosedur ini bisa membantunya, tapi dia juga khawatir tentang resiko prosedur ini serta gangguan jantung yang dialaminya. Dia tidak pernah merasakan kecemasan seperti yang dirasakannya saat ini. Dokternya meminta Zhu Ronghai untuk mempertimbangkan prosedur ini. Ketika dia sudah memutuskan, dia ingin Zhu Ronghai kembali datang menemuinya untuk menjadwalkan kapan prosedurnya dilakukan. Tapi dokter itu juga menekankan bahwa semakin cepat dia menjalani prosedur itu, maka hasilnya akan semakin baik. Salah satu teman Zhu Ronghai mengunjunginya di rumah sakit untuk melihat keadaannya. Zhu Ronghai memberitahunya mengenai apa yang terjadi di tempat kerjanya, serta prosedur yang ditawarkan oleh dokternya. Dia juga menceritakan tentang kekhawatirannya yang dirasakan akibat gangguan jantungnya, serta resiko prosedur yang kemungkinan akan dijalaninya. Temannya kemudian mengatakan bahwa dia punya solusi untuk masalah Zhu Ronghai.
Mendengar hal itu tentu saja Suronghai sangat tertarik karena dia ingin mengatasi perasaan cemasnya. Teman Suronghai kemudian membuka Alkitab yang dibawanya dan membacakan sebuah bagian yang berbunyi, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Akhirnya Suronghai menyetujui saran dokternya untuk menjalani prosedur kateterisasi jantung. Diskusinya bersama temannya mengenai Yesus Kristus sudah mengurangi kecemasannya, sehingga Suronghai yakin akan keputusannya ini. Selama prosedur dilakukan, dokternya menemukan beberapa gumpalan kecil pada arteri jantungnya. Gumpalan ini kemudian dipecahkan supaya peredaran darah dari jantung dan menuju jantungnya menjadi lebih lancar dan mengurangi potensi terjadinya serangan jantung lagi. Prosedur ini berjalan dengan lancar dan dokternya mengatakan pada Suronghai bahwa dia seharusnya bisa pulih dalam waktu yang singkat. Dokternya juga mengingatkan supaya Suronghai berhenti merokok, mengatur pola makan, serta berolahraga selama paling tidak 30 menit setiap hari. Tapi dia harus menunggu arahan lebih lanjut dari dokternya mengenai kapan dia bisa mulai berolahraga, karena berolahraga segera setelah mengalami serangan jantung sangat berbahaya baginya. Dokter juga mengatakan ada kemungkinan Suronghai punya diabetes. Hal ini berkaitan dengan berat badannya yang berlebihan. Selain itu, kebiasaan merokoknya juga menjadi salah satu penyebab gangguan jantung yang dialami Suronghai. Dokternya mengatakan kalau Suronghai menurunkan berat badannya dengan berolahraga dan menjaga pola makan, serta menghentikan kebiasaan merokoknya, maka jantungnya akan membaik. Keesokan harinya, teman Suronghai datang setelah mendengar bahwa operasi jantungnya berjalan lancar. Dia juga memberitahunya tentang rencananya untuk menurunkan berat badan dan berhenti merokok. Suronghai kemudian mengingat pertanyaannya mengenai bagaimana dirinya bisa mendekat kepada Allah. Dia menyadari bahwa hatinya tidak murni. Temannya kemudian menunjukkan sebuah bagian dalam Alkitab yang bisa menjawab pertanyaan Suronghai. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Meskipun Suronghai berpikir bahwa ayat ini mendeskripsikan manusia secara kasar, dia tidak dapat menyangkal bahwa ayat ini mengandung kebenaran. Jika setiap manusia seperti itu, maka siapa yang bisa mendekat pada Allah? Temannya menekankan bahwa tidak ada manusia yang benar, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia telah terhilang dalam dosa. Dosa sendiri adalah perbuatan manusia yang berlawanan dengan kehendak Allah. Manusia lebih memilih untuk mengikuti kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah.
Inilah yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Suronghai merasakan hal yang sama ketika dirinya mengalami serangan jantung, tidak berdaya, dan putus asa. Lalu bagaimana manusia bisa bersatu kembali dengan Allah? Temannya kemudian membacakan lanjutan dari bagian Alkitab yang tadi dibaca. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Teman Suronghai memberitahunya bahwa Yesus Kristus telah menanggung hukuman manusia. Dia telah mati di atas kayu salib, supaya kita tidak lagi perlu menerima hukuman atas perbuatan dosa. Temannya membacakan sebuah ayat lagi mengenai hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.